Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Ilham Pangestu dari Prodi Ekonomi Islam, kelas Ekonomi Islam kelas A. Saya ingin menjelaskan konsep penelitian dan pembelajaran sejarah peradaban Islam. 1. Konsep sejarah, budaya, dan peradaban. Kata sejarah secara harafiah berasal dari kata Arab atau sejarotun yang artinya pohon. Dalam bahasa Arab sendiri, sejarah disebut torek. Adapun kata torek dalam bahasa Indonesia artinya kurang lebih adalah waktu atau penanggalan. Kata sejarah lebih dekat pada bahasa Yunani, yaitu historia, yang berarti ilmu atau orang pandai. Kemudian dalam bahasa Inggris menjadi history, yang berarti masa lalu manusia. Kebudayaan. Secara etimologi, kata kebudayaan dari akar budaya yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari akar kata budi tunggal. Jamaknya adalah budaya yang diartikan budi atau akal budi atau pikiran. Setelah mendapat awalan ke dan akhiran an, kata tersebut menjadi kebudayaan yang berarti hal ihwal tentang alam pikiran manusia. Peradaban. Peradaban adalah sekumpulan dari bentuk-bentuk kemajuan, baik yang berupa kemajuan bendawi, ilmu pengetahuan, seni sastra, sosial, yang terdapat pada suatu masyarakat. Yang kedua, konsepsi penelitian sejarah. Sejarah Islam adalah peradaban agama Islam yang dimulai dari turunnya wahyu pertama pada tahun 610 Masehi yang diturunkan kepada Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Kebanyakan orang Arab merupakan penyembah berhala dan yang lain merupakan pengikut dari agama Kristen dan Yahudi. Mekah ketika itu merupakan tempat suci bagi bangsa Arab karena di tempat tersebut terdapat berhala-berhala agama mereka dan juga terdapat sumur Zam-Zam, dan yang paling penting adalah Ka'bah. Sejarah Islam sangat banyak, tapi yang akan saya tampilkan adalah hanya Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, dan Bani Abbasiyah. Yang ketiga ada makna objektivitas dan subjektivitas dalam penulisan sejarah. Makna objektivitas dalam penulisan sejarah. Pada umumnya, sesuatu dikatakan objektif jika benda atau peristiwa yang menjadi kajian tersebut dapat dilihat, dirasakan, dikecap, dan lain sebagainya secara langsung oleh panca indera kita. Ibarat sebuah botol, kita dapat merasakan langsung bentuk, warna, bau, atau mungkin rasanya jika kita mengecapnya. Karena itu, dari sisi dimanapun kita melihatnya akan tergambar bentuk semula dari hasil rekonstruksi melalui ide dan pengalaman empiris pada beberapa aspek dari botol yang kita lihat. Karenanya, kalau kita mengikuti logika ilmu alam, maka unsur yang harus ada dalam kata objektif adalah 1. Kebenaran mutlak, 2. Sesuai dengan kenyataan, termasuk juga tersembunyi, 3. Netralis mutlak, tidak memihak dan tidak terikat, 4. Kondisi yang harus lengkap untuk semua peristiwa. Makna subjektivitas dalam ilmu sejarah. Pada umumnya, dalam metodologi sejarah, terdapat 2 faktor utama yang dapat menjadikan suatu penulisan sejarah bersifat subjektif, yaitu 1. Pemihakan pribadi, yaitu atau personal bias, persoalan suka atau tidak suka pribadi terhadap individu-individu atau golongan dari seseorang dapat mempengaruhi subjektivitas dari penulisan sejarah. 2. Prasangka kelompok atau grup prejudis. Keanggotaan sejarawan dalam suatu kelompok dapat membuat mereka memiliki pandangan yang bersifat subjektif dalam mengamati suatu peristiwa sejarah. Yang keempat ada pembelajaran sejarah. Pembelajaran sejarah adalah 2 konsep yang sama-sama memiliki arti masing-masing. Istilah sejarah bagi para ahli diartikan berbeda-beda. Perbedaan dalam literatur tentang istilah sejarah akhir-akhir ini pada dasarnya ada 2 konsep, yaitu sejarah pada peristiwa masa lalu dan sejarah peristiwa sebagaimana diceritakan. Sejarah dalam arti pertama sebagaimana dikemukakan oleh Taufik Abdullah, diceritakan atau tidak peristiwa itu terjadi. Menurut Kunto Wijoyo, sejarah seperti itu sebagai peristiwa masa lalu yang terjadi di luar pengetahuan manusia disebut sejarah objektif. Sejarah sebagaimana diceritakan adalah peristiwa masa lalu yang diceritakan memiliki pengertian yang sama sebagai peristiwa yang terjadi atas pengetahuan manusia, disebut oleh Kunto Wijoyo
Sebagai sejarah subjektif adalah sejarah sebagai pelaksanaan riset yang dilakukan oleh sejarawan menghasilkan pernyataan-pernyataan atau peristiwa-peristiwa masa lalu. Yang kelima, signifikasi manfaat kajian dari pembelajaran sejarah. Manfaat pembelajaran sejarah juga bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. 1. Mampu memahami identitas diri sendiri. 2. Mampu memahami masalah saat ini. 3. Menjadi warga negara yang terinformasi. 4. Pertumbuhan dari penghargaan diri. 5. Mendapatkan karir yang tepat. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sekiranya ada yang kurang dari materi yang